Kabar kurang sedap kembali menghampiri bek jangkung Ipswich Town Elkan Bagot. Setelah beberapa waktu lalu santer dikaitkan dengan potensi penolakan panggilan timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert, kini Elkan Bagot harus menepi dari lapangan hijau akibat cedera yang belum diketahui tingkat keparahannya. Kejadian ini tentu memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Tak sedikit yang mengaitkan musibah yang menimpa Elkan Bagot ini dengan isu penolakan panggilan timnas di masa lalu. Ungkapan karma bahkan mulai ramai diperbincangkan di media sosial. Apakah ini ganjaran karena dulu sempat ada kabar menolak timnas Indonesia di bawah Coach Kluivert? Tulis seorang warganet di platform X dengan nada bertanya. Semoga lekas sembuh Elkan, tapi jujur ada rasa mungkin ini akibatnya. Timpal pengguna yang lain. Ya, terlepas dari spekulasi yang beredar, cedera yang dialami oleh Elkan Bagot tentu menjadi kerugian besar, baik bagi klubnya Ipswich Town maupun potensi timnas Indonesia di masa depan. Elkan Bagot merupakan salah satu pemain muda berbakat yang diharapkan dapat menjadi pilar penting di sektor belakang Garuda. Di tengah kepastian tersebut, kabar ketertarikan dari Blackpool FC memberikan secerca harapan bagi Elkan Bagot. Klub yang kini meminjam jasanya menyatakan minat untuk mempertahankan sang bek setelah masa pinjamannya berakhir. Manajer Blackpool FC Steve Bruce mengisyaratkan bahwa dirinya cukup puas dengan kontribusi Bagot meski sang pemain belum tampil maksimal karena cedera. Dan kondisi ini menempatkan Elkan Bagot dalam situasi serba sulit. Di satu sisi, klub induk yang bisa saja terdegradasi tak menunjukkan tanda ingin mempertahankan jasanya. Di sisi lain, klub yang kini meminjamnya belum bisa memberikan kepastian karena faktor kebugaran yang belum stabil. Dua skenario berat pun membayanginya. Kembali ke Ipswich yang mungkin bermain di Championship musim depan tanpa kejelasan peran, atau bertahan di Blackpool yang berpotensi stagnan di kasta ketiga jika tidak promosi. Ya, tantangan berat tengah menanti Elkan Bagot jelang musim panas 2025. Jika ingin mempertahankan karirnya di sepak bola Inggris, bek timnas Indonesia tersebut perlu membuktikan kapasitas dan juga kebugarannya dalam waktu singkat, yakni sebelum klub-klub memutuskan langkah selanjutnya. China akan melawan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan timnas Indonesia versus China rencananya akan dihelat pada Juni 2025 mendatang. Jelang pertandingan melawan timnas Indonesia, publik dan juga media lokal China menyoroti soal pemain naturalisasi di tim Garuda. Kekuatan timnas Indonesia yang ditopang oleh pemain keturunan Indonesia diakui oleh salah satu media kenamaan China, Sohua. Selain pemain-pemain naturalisasi yang saat ini sudah membela timnas Indonesia, perhatian khusus difokuskan media China terhadap pemain keturunan Indonesia yang mendapat julukan New Virgil van Dijk. Pemain yang dimaksud adalah bek keturunan Belanda Pascal Schreck. Menurut media lokal China yang dijadikan sumber oleh media Korea Selatan, Schreck jadi pemain yang diwaspadai jika ia dinaturalisasi oleh PSSI. Dia bek kidal dengan tinggi 190 cm. Dia pemain serba bisa yang bisa digunakan sebagai bek tengah, pemain sayap kiri atau gelandang bertahan. Ulas Sport News Senin 21 April. Pascal Schreck digambarkan sebagai New Virgil van Dijk. Dari sudut pandang kekuatan timnas Indonesia, ia menjadi pemain yang sesuai dengan strategi Kluivert, yakni membangun pertahanan tangguh dan memainkan skema serangan balik. Lanjut media tersebut. China, menurut laporan media Korea Selatan, sangat khawatir jika Pascal Schreck nantinya dinaturalisasi oleh PSSI. Mereka khawatir jika Pascal Schreck akan jadi tandem mengerikan bersama Chieitses di sektor belakang timnas Indonesia. Di samping itu, China menatap sangat serius laga melawan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan China demi bisa meraih kemenangan di markas timnas Indonesia tidak main-main. Menurut laporan media Korea Selatan Nate.com yang bersumber dari media China, pemain China akan digembleng selama 2 pekan. PSSI-nya China atau CFA dilaporkan akan melakukan pemusatan latihan selama 2 minggu untuk skuad besutan Branko Ivankovic tersebut. Bahkan tak main-main, CFA akan membangun khusus kamp pemusatan latihan untuk pertandingan melawan timnas Indonesia. Diharapkan kamp pemusatan latihan itu akan dibangun di salah satu kota pesisir seperti Shanghai atau Guangzhou, tulis laporan media lokal China. Di sisi lain, kondisi China jelang pertandingan melawan timnas Indonesia memang tidak cukup bagus. China saat ini berada di posisi paling buncit klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun menang melawan timnas Indonesia, posisi China sulit berubah di klasemen grup C. Hal ini karena selisih gol. Jika Bahrain yang berada di peringkat kelima mampu kalahkan Arab Saudi, peringkat China meski menang lawan timnas Indonesia tidak akan berubah sama sekali karena selisih gol.
Target China sendiri di 2 laga sisa ialah mampu kalahkan timnas Indonesia dan juga menang atas Bahrain. Dengan tambahan 6 poin, China punya kans masuk ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun keputusan China untuk melakukan pemusatan latihan jangka panjang memiliki kekurangan, yakni faktor kelelahan pemain. Pasalnya, mereka harus terbang dari China ke Indonesia dan itu tentu saja membuat pemain lelah saat melakoni pertandingan melawan CITZES dan juga kawan-kawan. Pihak CFR disebut memiliki skenario dengan tetap melakukan pemusatan latihan jangka panjang dan kemudian terbang langsung ke Jakarta dan langsung kembali untuk melakoni pertandingan melawan Bahrain pada tanggal 10 Juni 2025. Berdasarkan informasi resmi yang dirilis oleh FIFA melalui situsnya, pertandingan Indonesia melawan China akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 dengan waktu kick-off pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berlangsung satu malam sebelum Hari Raya Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada tanggal 6 Juni 2025. Dan momen tersebut tentu akan menambah antusiasme supporter untuk memberikan dukungan penuh kepada tim nasional. Meski tanggal dan juga waktu telah dikonfirmasi, FIFA belum menyebutkan secara pasti lokasi pertandingan tersebut. Namun jika merujuk pada tren penyelenggaraan laga kandang sebelumnya dalam ajang kualifikasi ini, kemungkinan besar duel panas antara Indonesia versus China akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta. Asisten pelatih timnas Indonesia Bram Verbruggen turut serta dalam perayaan juara KNVB Cup 24-25 yang berhasil diraih oleh Go Ahead Eagles. Ya, Go Ahead Eagles memastikan gelar juara usai mengalahkan AS Alkmaar lewat drama adu penalti pada laga final yang berlangsung di Stadion De Kuip Rotterdam Selasa 22 April dini hari waktu Indonesia Barat. Ya, Go Ahead Eagles berhasil keluar sebagai juara usai menaklukkan AS Alkmaar di babak adu penalti dengan skor 4-2 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di waktu normal. Ya, Verbruggen turut merayakan kemenangan bersejarah Eagles di KNVB Cup bersama bek timnas Indonesia Dian James. Dan ini merupakan gelar pertama Eagles di ajang ini. Kami berhasil menjadi juara, tulis Verbruggen di Instagram sambil berpose dengan Dian James selepas laga. Dian James sendiri terpaksa absen di laga final karena cedera hamstring. Namun ia turut andil besar mengantar Eagles menuju final KNVB Cup musim ini. Sementara Verbruggen pernah menjabat sebagai tim developer Eagles sejak Juni 2023. Pada Februari 2025, ia resmi direkrut sebagai tim developer timnas Indonesia di bawah pimpinan Patrick Kluivert. Praktis Verbruggen tidak lagi bersentuhan langsung dalam skuad Eagles sejak menandatangani kontrak bersama timnas Indonesia. Namun ia pernah menjadi bagian di Eagles. Salah satu tugas utama Verbruggen saat bersama Eagles adalah membangun kohesi tim, mendukung pengembangan individu pemain, dan meningkatkan dinamika tim. Tugas tersebut kini dilakukan Verbruggen di skuad Garuda. Ia didampingi oleh Reggie Brinker dalam pengembangan talenta muda timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Dian James berpeluang mencicipi ketatnya persaingan Liga Eropa musim depan setelah Go Ahead Eagles juara KNVB Cup 2024-25. Ya, sekali lagi, Go Ahead Eagles berhasil keluar sebagai juara usai mengalahkan AS Alkmaar melalui babak adu penalti dengan skor 4-2 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di waktu normal. Meskipun absen di partai puncak, Dian James punya kontribusi penting dalam perjalanan Go Ahead Eagles menuju final KNVB Cup. Pada laga semifinal melawan PSV Eindhoven, Dian James menyumbang assist lewat sepak pojok yang dituntaskan sundulan dari Gareth Noble. Dan ini merupakan trofi pertama untuk Go Ahead Eagles setelah terakhir kali meraih gelar Liga pada tahun 1933. Gelar juara KNVB Cup memastikan Go Ahead Eagles mendapatkan satu tempat di Liga Eropa musim depan. Dian James dan juga kawan-kawan akan memulai perjuangannya di League Pass Liga Eropa. Ini merupakan pencapaian baru bagi Dian James dan juga kawan-kawan karena musim ini, Go Ahead Eagles hanya sampai babak kualifikasi 2 di UEFA Conference League. Dua asisten pelatih timnas Indonesia gagal menonton aksi Emil Audero bersama Palermo di Serie B karena laga ditunda setelah Paus Franciscus meninggal dunia. Kedua asisten pelatih timnas Indonesia Alec Pastor dan juga Sir Wodenberg terlihat berada di tempat latihan Palermo klub Emil Audero. Kedatangan Pastor dan juga Wodenberg di Palermo ingin menyaksikan penampilan Emil Audero di laga Palermo versus Carrarese Calcio 1908 yang semula dijadwalkan bertanding pada Senin 21 April. Namun pertandingan Palermo versus Carrarese Calcio harus ditunda karena berita duka meninggalnya Paus Franciscus. Tak hanya Palermo, seluruh kasta kompetisi sepak bola di Italia juga menunda seluruh pertandingan yang berlangsung pada hari Senin ini.
Meskipun pertandingan Palermo ditunda, Alex Pastor dan juga Surt Woudenberg tetap bertemu dengan Emil Audero di tribun Stadion Renzo Barbera dan juga berfoto bersama. Kami mengunjungi kiper kami Emil Audero dan kami mengadakan pertemuan yang menyenangkan juga berharga. Karena meninggalnya Paus, pertandingan Palermo melawan Carrarese dibatalkan, tulis Pastor di Instagram. Kehadiran Pastor dan juga Woudenberg bukan tanpa alasan. Emil Audero Mulyadi kemungkinan besar akan diturunkan sebagai starter saat timnas Indonesia melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Emil Audero berpeluang untuk turun sejak menit awal karena Martin Pas dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Ya, Martin Pas diganjar kartu kuning pada menit ke-72 dalam laga timnas Indonesia versus Bahrain Selasa 25 Maret. Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir melawan Jepang dan juga China di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Laga ini bakal menentukan nasib Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.